Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha thariqal talibin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Saudara-saudara, yang pertama-tama yang sama-sama kita muliakan untuk kita bersama, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Taufik Hidayatullah MHI, yang kami hormati para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, bersyukur atas segala nikmatnya, bersyukur atas anugerahnya, bersyukur atas kasih sayangnya. Hari ini kita masih bisa bernafas, hari ini kita masih bisa melihat indahnya dunia. Mumpung kita masih diberi waktu yang luas, masih ada waktu untuk kita bertegur sapa. Sholawat bertiangkan salam, tegak lurus menembus alam, bagaikan cahaya rembulan membelah kegelapan malam. Semoga cahaya salam selalu tercurah kepada suri tauladan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, berserta pada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang selalu menegakkan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sholat adalah sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan penciptanya. Maka khusyuk dalam sholat adalah dambaan kita semua. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, izinkan Al-Fakir untuk membawakan sebuah tema, yaitu khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat amatlah penting dimiliki sebagai kita, wujud kita, menjadi tanda ketuntungan kita, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2, bahwa beruntungnya seorang mukmin salah satunya adalah ketika khusyuk dalam sholat. Pertanyaannya, sudahkah kita khusyuk dalam sholat yang kita jalankan setiap hari? Dan bagaimanakah cara meraih kekhusyukan dalam sholat? Sholat khusyuk memiliki keutamaan, banyak keutamaan. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2 yang saya sebutkan dari awal, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sebagai pembahasan, sholat khusyuk memang tidak mudah, tapi tidak mudah-mudahan khusyuk. Berikut adalah beberapa tips atau cara melakukan sholat khusyuk. Minimal 7 cara. Yang pertama yaitu memperbaiki tata cara sholat. Agar sholat kita khusyuk, kita sebagai umat Islam
hendaknya memperbaiki tata cara sholat kita dari waktu ke waktu. Sholat kita jangan asal-asalan, jangan terburu-buru. Itulah yang pertama cara kita agar sholat khusyuk. Yang kedua, niat kita harus tulus. Agar kita bisa khusyuk dalam sholat, kita harus benar-benar niat kita harus tulus. Seumpama kita mau sholat zuhur, jangan ucuk-ucuk tiba-tiba langsung datang Allahu Akbar. Berarti niat kita belum secara lahir itu belum tulus. Maka Imam Syafi'i mengajarkan kita, kalau kita mau melakukan segala sesuatu, yang pertama niat bisa diucapkan, juga bisa niat bisa dalam hati. Untuk itu, kalau kita agar tujuan kita, niat kita sampai pada tujuannya, yang pertama intinya niat yang paling tulus, yaitu ketika kita mau sholat zuhur, kita niatkan, kita lafadzkan biar mantap niat kita. Yang ketiga adalah hati mengikuti gerakan sholat. Saat melaksanakan sholat, hendaknya hati kita juga menggerakkan, mengikuti gerakan demi gerakan yang dilakukan oleh badan. Fokuslah pada setiap gerakan bersama dengan hati, sehingga tidak berpaling pada suatu di luar sholat. Yang keempat yaitu mendalami makna dalam bacaan sholat. Sebab lain sholat kita tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat adalah karena kita tidak mengetahui apa arti dari lafaz yang kita ucapkan. Maka mulailah memahami makna setiap bacaan kita yang kita ucapkan dalam sholat. Yang kelima yaitu memfokuskan mata kita ke tempat sujud. Agar bisa khusyuk dalam sholat, fokuskan mata kita ke tempat sujud dari awal hingga akhir. Kalau kita waktu rukuk, usahakan mata kita tetap ke tempat sujud. Ketika sujud, mata kita melihat ke tengah-tengah hidung kita. Ketika kita iktidal, mata kita tertuju kepada salah satu, yaitu paha kita, atau mungkin waktu kita atahiyat, pandanglah ke jari kita. Dan yang keenam yaitu pusatkan pikiran kita fokus hanya kepada Allah SWT. Jika ingin sholat khusyuk, netralkan pikiran kita dari berbagai hal yang bersifat duniawi. Pikiran orang yang sholat khusyuk pusatkanlah hanya kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, ini adalah yang paling berat yang harus kita, mungkin setiap hari kita harus mengingatkan terus, yaitu yang terakhir, menganggap sholat adalah sholat yang paling terakhir. Agar bisa khusyuk saat mengerjakan sholat, anggaplah sholat yang sedang dikerjakan yaitu sholat yang paling terakhir. Maka kita harus melakukan sholat yang sebaik-baiknya, setumaninah mungkin. Kita merasa bahwa hari ini adalah yang waktu kita sholat, inilah kita bersyukur bahwa kita masih bisa melaksanakan sholat. Maka sebaik-baiknya kita melakukan sholat dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan tulusnya dengan niat yang tulus. Semoga dengan sholat yang terakhir ini kita merasa bahwa selama ini kita dikasih kenikmatan oleh Allah SWT. Sebagai kesimpulan, khusyuk dalam sholat seperti tidak mungkin kita lakukan jikalau selama kita masih banyak memikirkan urusan dunia. Sedangkan akhirat adalah tujuan kita selama-lamanya. Jadi sebagai kesimpulan dari sholat yang khusyuk adalah, anggaplah sholat kita sebagai sholat yang terakhir. Insya Allah kita menjadi orang yang mukmin yang beruntung.
Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, matahari terbit dari timur, awan terbang mengumpul tinggi. Tidak ada yang tahu batas umur. Semoga kita dapat bertemu lagi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita dengar, lalu kita sampaikan perkembangan untuk keluarga kita ataupun saudara kita untuk sempurna majelis. Mari tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.